Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna. Penyampaian laporan reses masa sidang kedua anggota DPRD Kota Medan tahun sidang kedua dari Dapil 1 sampai 5 yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin lalu. Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan penyampaian hasil reses yang disampaikan masing-masing perwakilan rakyat mulai dari Dapil 1 hingga 5. Pada umumnya keinginan masyarakat Kota Medan disampaikan pada saat reses kedua anggota DPRD Kota Medan. Di antaranya mengenai infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan atau BPJS, fasilitas publik, dan keamanan di Kota Medan. Ihwan berharap Pemko Medan sebagai pengeksekusi dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat Kota Medan ke depannya. Rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung maupun virtual ini juga dihadiri oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Buria Al-Rahman. Saya yakin untuk kolaborasi ini akan menjadikan pemerintah Kota Medan menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan pembangunan kota perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara lembaga. Oleh karena itu, saya berharap kemitraan eksekutif dan legislatif bersamaan serta partisipasi lembaga dari seluruh pemangku kepentingan kota harus terus dikawal dibangun. Teman-teman ini kan hasilnya ini kan semua kan dari masyarakat. Nah ini yang kita dorong lewat pemerintah Kota Medan sebagai tukang eksekusi, tukang masak ya. Kita kan hanya sebagian controlling atau pengawasan. Nah ini yang kita dorong supaya betul-betul ditindaklanjuti harapan masyarakat Kota Medan sehingga masyarakat Kota Medan betul-betul punya manfaat kehadiran kami sebagai anggota DPR seperti itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perpustakaan berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin lalu. Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga membuka langsung rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung ataupun melalui sambungan virtual, rapat paripurna turut dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Buria Al-Rahman. Sementara pada rapat paripurna tersebut, pandangan fraksi Gerindra DPRD Kota Medan yang disampaikan Haris Kelana Damanik dalam pidatonya mengatakan perpustakaan Kota Medan harus segera berbenah karena diharapkan tidak hanya berperan mengelola koleksi dan menyelenggarakan layanan. Tujuan daripada perpustakaan umum tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan bahan pustaka dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan. Menyediakan informasi yang murah, mudah, cepat, dan tepat yang berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan membantu dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui penyediaan bahan pustaka dan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga mengatakan pandangan seluruh fraksi-fraksi atas Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memaksimalkan sehingga perpustakaan nantinya mampu dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Tapi saya lihat tujuannya adalah memaksimalkan sehingga betul-betul perpustakaan itu mampu hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Medan sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan perpustakaan kemudian terkait dengan pelayanan supaya masyarakat pintar ke depannya. Seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan berharap penyelenggaraan perpustakaan di Kota Medan diharapkan bisa berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, di mana informasi telah menjadi bagian yang penting dan menentukan segala kegiatan di masyarakat, tak terkecuali di bidang perpustakaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang kembali raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Predikat WTP yang ke-11 tersebut diterima Wali Kota Palembang Harno Joyo di kantor BPK Perwakilan Sumsel. Predikat WTP merupakan bentuk komitmen terkait pengelolaan keuangan pemerintah yang telah tersusun dan akan menjadi pemicu bagi pemerintah kota untuk dapat lebih sungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, lebih bertanggung jawab serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Wali Kota mengatakan WTP tersebut sebagai penghargaan tertinggi untuk proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terlebih lagi opini WTP kini diraih untuk ke-11 kalinya. Kita bersyukur bahwa ini kami mendapat hasil dari berbagai audit dengan opini wajar tanpa pengecualian.
Dan ini sudah 11 kali berturut-turut bagi pemerintah Kota Palembang mendapat pendidikan ini. Tentu tadi ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Ketua BPK, nanti akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan ke depan insya Allah atas laporan keuangan ini kami akan berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Opini WTP yang diberikan BPK didasari atas pertimbangan yang akurat menyangkut masalah pengelolaan keuangan daerah, kewajaran informasi serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang disampaikan dari seluruh OPD Pemkot Palembang mulai 6 Februari hingga April 2021. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Untuk menuntaskan persoalan terkait kerusakan jalan, orang nomor 2 di Kota Palembang meninjau lokasi Jalan Sukarjo Harjowardoyo, Kelurahan 7 Ulu yang rusak dan akan segera diperbaiki. Wakil Wali Kota Palembang meninjau kerusakan jalan yang akan menjadi target serta prioritas pemerintah Kota Palembang dalam menyelesaikan perbaikan serta pemerataan infrastruktur, baik jalan maupun beberapa infrastruktur lainnya. Kali ini, Wakil Wali Kota Palembang turun langsung untuk melihat permasalahan kerusakan Jalan Sukarjo Harjowardoyo. Kerusakan jalan akibat saluran drainase yang cukup buruk berdampak banjir bila hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut. Wakil Wali Kota Palembang mengatakan bahwasannya kerusakan jalan sepanjang 500 meter ini tidak merata, jadi pemerintah Kota Palembang menugaskan tim untuk menampal jalan terlebih dahulu hingga saatnya dimulai pengerjaannya. Secara bertahap akan segera diperbaiki. Mana-mana spot yang memang berlubang sudah berangsur-angsur kita tampal dan juga nanti kita akan aspal. Mana-mana saluran yang memang masih belum terpelihara dengan baik akan segera kita normalisasikan. Dan semua ini terus akan kita telusuri ya. Wilayah Kota Palembang kita akan datangi, kita akan evaluasi dan kita akan segera perbaiki. Mana-mana saja jalan yang mungkin hampir serupa dengan jalan Harjowardoyo hari ini. Mengingat spot fisik perbaikan jalan tidak terlalu banyak, diharapkan petugas dapat menyelesaikan perbaikan jalan ini sebelum Lebaran tiba. Akan tetapi untuk drainase karena cukup panjang, maka akan dilakukan perbaikan secara bertahap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang menerima bantuan ventilator dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ventilator sebanyak 2 unit tersebut akan digunakan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang untuk penanganan COVID-19. 2 unit bantuan ventilator tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Yayasan Buddha Suci kepada Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ventilator nantinya akan digunakan oleh tenaga medis Rumah Sakit Bari Palembang untuk penanganan COVID-19. Usai menerima bantuan, orang nomor 2 di Kota Palembang tersebut mengatakan dirinya mewakili pemerintah dan masyarakat Kota Palembang mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci yang sudah peduli dan berharap kepada yayasan lainnya untuk ikut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 sehingga Palembang bebas COVID atau zona hijau. Dan alhamdulillah hari ini Bunda Suci membawa bantuan 2 ventilator untuk diberikan di Rumah Sakit Bari. Kebetulan sekali, memang di masa-masa sekarang atau tepatnya sekarang, pandemi COVID-19 di Kota Palembang ini memang datanya agak sedikit meninggi ya. Sehingga kebutuhan pasien terkait masalah COVID-19 ini, terutama penggunaan ventilator juga sangat banyak. Karena berdasarkan informasi yang kita punya, milik Rumah Sakit Bari itu mungkin sekitar baru hitungan puluhan ya. Sedangkan kebutuhan masyarakat itu untuk ventilator kalau memang di masa-masa yang sulit itu sangat banyak sekali. Jadi bahwa rumah sakit ini membutuhkan ventilator. Jadi karena kita ada sedia ventilator, jadi saat ini kan Palembang zona merah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Untuk
setiap generasi pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1 juta, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta semua pihak untuk menggunakan kearifan lokal dalam mengantisipasi bencana di Indonesia. Hal ini disampaikan Tri Risma hari ini saat memberikan santunan kepada keluarga korban bencana longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang terjadi akhir bulan April lalu. Dalam kunjungan kerja ke Tapanuli Selatan, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara serta pejabat lainnya. Penyambutan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dilakukan dengan cara memberikan ulos oleh Forkopimda Tapanuli Selatan di kantor Camat Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan berterima kasih kepada Menteri Sosial atas kehadiran dan kepedulian Mensos atas musibah bencana longsor yang melanda Tapanuli Selatan yang menelan korban jiwa mencapai 13 orang tersebut. Bupati mengaku banyak belajar dari Mensos yang kerap disapa Risma dan yang pernah meraih berbagai macam kesuksesan ketika memimpin satu kota besar di Indonesia yakni Surabaya. Berkat tangan dingin Tri Risma hari ini, pemerintah di kota Surabaya berjalan dengan baik hingga mendapat penghargaan di tingkat internasional. Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, tentu semangat ini pula yang akan kami bawa dalam rangka membangun Tapanuli Selatan, dan khusus kali ini pada pertemuan kita kali ini memang betul kita dalam suasana duka bersama keluarga Bapak Waruwo dan Pak Stompul. Tentulah malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tapi saya melihat perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah provinsi, baik kawan-kawan Forkopimda. Kami merasa membangun Tapsel ini tidak sendiri. Ada pihak-pihak yang sangat mendukung kami dan mendorong kami untuk berbuat terbaik, khususnya di Tapanuli Selatan. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH melaporkan kepada Menteri Sosial bahwa akibat longsor di Batang Toru yang terjadi pada 29 April lalu telah menimbulkan 13 orang korban jiwa, 10 orang korban diantaranya sudah ditemukan. Dalam kesempatan ini, Menteri Tri Risma hari ini memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban. Secara keseluruhan, santunan yang diberikan berjumlah Rp267 juta, baik berbentuk uang tunai maupun bentuk sembako. Bantuan itu terdiri dari santunan ahli waris 12 jiwa korban longsor yang masing-masing mendapat Rp15 juta. Kemudian bantuan paket sembako senilai Rp3,6 juta dan bantuan stok penyangga logistik senilai Rp83 juta lebih. Usai memberikan santunan, Menteri Tri Risma hari ini menyampaikan agar semua pihak untuk terus mengantisipasi terjadinya bencana dengan menggunakan kearifan lokal. Dalam cuaca ekstrim seperti saat ini, Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bencana alam bisa terjadi kapan dan di mana saja, sehingga perlu antisipasi yang bersifat lokal masing-masing daerah. Saat kejadian saya sudah mau berangkat ke sini, tapi ada permasalahan di di transportasi dan penerbangan, karena saat itu nggak ada penerbangan, sehingga kita tidak bisa langsung ke sini. Jadi ini pun sebetulnya kemarin saya merencanakan, Senin, tapi ternyata Senin tidak ada penerbangan. Jadi baru hari ini. Nah, kami memberikan santunan untuk bencana ke 12 ahli waris, dan kemudian kami juga memberikan beberapa bantuan sembako dan lain-lain untuk. Jadi perubahan iklim ini sangat berpengaruh terhadap kualitas apapun. Kualitas itu bisa menjadi baik, tapi banyak buruknya. Contohnya misalkan curah hujan makin tinggi, musim sudah nggak bisa lagi diterka. Biasanya bulan Mei seperti ini sudah mau kemarau, tapi sekarang curah hujan masih tinggi. Nah ini kita memang harus waspada semuanya. Ini tidak bisa kita lagi ngomong, oh daerah ini rawan bencana, daerah ini tidak ada yang bisa menerka dengan kondisi seperti ini.
Jadi makanya kita harus membaca gejala-gejala alam. Tadi yang saya sampaikan, kalau sudah ada longsoran tanah ini berarti ada sesuatu di atas sana. Maka kita harus mengantisipasinya. Kalau yang tsunami di tepi pantai, itu biasanya kalau begitu gempa yang kedua mereka harus lari ke atas supaya terhindar dari tsunami. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terus menggenjot proses vaksinasi COVID-19, terutama untuk para kaum lanjut usia atau lansia. Vaksinasi COVID-19 secara massal digelar serentak di sejumlah tempat di Kabupaten Batubara yang diikuti ribuan lansia. Proses vaksinasi ini ditinjau langsung Bupati Batubara, Zahir, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Menurut Zahir, vaksinasi yang berlangsung saat ini diprioritaskan untuk para lansia yang rentan terpapar COVID-19. Di Batubara terdapat lebih dari 30.000 lebih lansia yang akan divaksinasi secara bertahap. Meski vaksinasi terus berlangsung, Zahir menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Berharap bahwa masyarakat bisa memberikan sukses. Oleh sebab itu, semangat dan sampaikan salam. Batubara ada 35.000 yang sudah kita vaksin lebih kurang 12,5%. Ya, mungkin ditambah dengan hari ini 60% dari jumlah vaksin 8.000 lebih ini, 60% ini untuk lansia. Ini terus kita lakukan secara serentak, bahkan nanti setelah acara di tempat ini dan di beberapa tempat lain ini akan turun ke desa, turun ke lokasi-lokasi, jadi jemput bola dia. Nah, hanya saja saya meminta kepada Dinas Kesehatan agar protap terhadap penanggulangan COVID ini sedikit agak kita spesialiskan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, Wahid Husairi, mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 13.000 warga Batubara yang telah mendapat vaksin COVID-19, yang terdiri dari tenaga kesehatan, pejabat pelayanan publik, dan lansia. Ditargetkan sebanyak 8.000 lansia akan mendapatkan vaksin COVID-19 pada 29 Mei mendatang yang bertepatan dengan peringatan Hari Lansia Nasional. Untuk termin ketiga ini, yaitu tahap 2 termin ketiga ini untuk lansia. Lansia itu sasaran yang ditetapkan lansia di Kabupaten Batubara ini 38.906 dan baru kita vaksinasi ini sebanyak 1.017, baru kecil sekali 0,2%. Nah, oleh karenanya dalam saat ini untuk vaksinasi kali ini kita memang memprioritaskan kepada lansia kita dari mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 29 lah kita habiskanlah dengan dropping yang sudah ada ini sebanyak 8.600 dosis. Ya, mudah-mudahan terjadi peningkatan capaian untuk lansia ini, dan seiring ini pula memang kita akan menjelang atau menyongsong Hari Lansia Nasional itu tanggal 29 Mei yang akan datang. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Aparat kepolisian dari Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bekerja sama dengan RSUD Sekayu melakukan donor darah untuk membantu warga yang akan melaksanakan operasi jantung. Operasi bedah jantung yang akan dilaksanakan di RSUD Sekayu merupakan operasi bedah jantung yang ke-15 yang dilaksanakan oleh pemerintah Musi Banyuasin secara gratis. Sebelum dilaksanakannya operasi jantung, puluhan aparat kepolisian dari Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bekerja sama dengan RSUD Sekayu menyumbangkan darahnya untuk warga yang akan menjalani operasi bedah jantung. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlintang Jaya memantau langsung aparat kepolisian yang melaksanakan donor darah di pos pengamanan Musi 2021. Donor darah yang dilakukan oleh 20 anggota polisi ini merupakan rasa kepedulian polisi dalam membantu warga yang akan melakukan operasi bedah jantung. Kita melihat kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sekayu dalam membantu warga yang terkena penyakit jantung yang akan dioperasi di Rumah Sakit Sekayu. Oleh karena itu kemarin dari pihak rumah sakit berkoordinasi dengan kami meminta bantuan untuk darah O. Apabila ada anggota Polri yang berdarah O, minta untuk didonorkan darahnya ke pasien yang
bakal dioperasi ini. Pihak RSUD Sekayu juga menyambut bangga atas kepedulian aparat kepolisian dengan pihak RSUD dalam membantu donasi donor darah. Bekerja sama dengan Polres Musi Banyuasin beserta jajarannya untuk melakukan donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah yang ada di rumah sakit. Kebetulan juga besok kita akan melakukan operasi bedah jantung ke-15 pasien Musi Banyuasin yang sangat membutuhkan banyak darah. Operasi bedah jantung ke-15 secara gratis dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Mei 2021 di ruang operasi khusus di RSUD Sekayu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk setiap generasi pandai yang punya rencana, Pegadaian mempersembahkan Gadai Harian. Gadai lebih fleksibel dengan tarif yang semakin terjangkau. Untuk gadai Rp1.000.000, kamu cukup membayar Rp900. Dengan beragam jaminan dan berbagai pilihan waktu pelunasan, siapkan rencanamu dan wujudkan mimpimu dengan Gadai Harian di Pegadaian. DPD Barisan Pemuda Nusantara atau BPERA Kabupaten Langkat siap bersinergi membangun Kabupaten Langkat yang lebih maju. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, menerima mandat sebagai Ketua DPD BPERA Kabupaten Langkat untuk 5 tahun mendatang. BPERA merupakan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. BPERA bertujuan membangun kualitas pemuda yang berkarakter Pancasila dan menguatkan jati diri NKRI dengan misi terwujudnya pemuda Indonesia yang berkarakter kebangsaan yang tinggi dan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Untuk mengembangkan BPERA Langkat, DPD BPERA Langkat mengadakan rapat pembentukan pengurus BPERA Langkat di Sekretariat DPD BPERA Langkat. Menurut Ketua DPD BPERA Langkat, Ricky Antoni, dengan hadirnya BPERA di Langkat dapat menyatukan pemuda dari berbagai elemen tanpa memandang suku dan agama untuk saling mendukung dan berkarya. BPERA Langkat juga siap bersinergi dengan pemerintah setempat untuk membangun daerah yang lebih maju. Kehadiran BPERA di Kabupaten Langkat dapat menyatukan pemuda-pemudi dari berbagai elemen tanpa memandang batasan golongan, agama, suku, maupun partai politik agar bisa bersama-sama saling mendukung, saling melindungi, saling menjaga ke depan dalam berkarya bersama dalam badan keluarga besar Barisan Pemuda Nusantara untuk mewujudkan karya-karya nyata di karya-karya positif di Kabupaten Langkat. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Puluhan warga desa Somba Debata Purba stop aktivitas perambahan hutan di puncak Bukit Seberang Aik Puli, Kecamatan Saipar, Dolok Hole, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Aksi warga ini karena khawatir dampak kerusakan hutan akan menjadi bencana longsor di desa mereka. Beginilah kondisi kerusakan hutan di puncak Bukit Seberang Aik Puli, Kecamatan Saipar, Dolok Hole, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Puluhan warga desa Somba Debata Purba, Kecamatan Saipar, Dolok Hole langsung menghentikan aktivitas perambahan hutan di Bukit Seberang Aik Puli. Saat melakukan penelusuran ke puncak Bukit Seberang Aik Puli, warga tidak menemukan para pekerja di base camp. Warga hanya menemukan sebanyak 3 unit alat berat dan ratusan barang kayu bulat hasil perambahan hutan tersebut. Menurut warga, aktivitas perambahan hutan itu sudah berlangsung sejak tahun 2017 lalu. Meski warga telah berulang kali menghentikan aktivitas perambahan hutan tersebut, namun para pelaku perambahan hutan tetap kembali melakukan aksi perambahan hutan di puncak Bukit Seberang Aik Puli. Ikut meninjau, ternyata kami begitu sampai di lokasi sudah ada kegiatan untuk penebangan. Jadi untuk sementara kami menyetop semua kegiatan yang ada di hutan Somba Debata Purba. Kami sangat prihatin sehingga dalam keadaan ini sehingga ya supaya penegak hukum supaya bertindaklah supaya ini dihentikan. Karena di Tapanuli Selatan ini sekarang belakangan ini banyak terjadi longsor, banyak terjadi banjir di mana-mana. Dugaan kami ini adalah salah satu faktor penyebabnya adanya penggundulan hutan, penebangan hutan yang liar
tanpa izin seperti itu. Setelah melakukan penelusuran ke Bukit Seberang Aikpuli dan melihat kondisinya mulai mengkhawatirkan, warga berharap pemerintah daerah Tapanuli Selatan dan aparat penegak hukum dapat menghentikan aktivitas perambahan hutan di desa mereka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Selatan nomor 008-SK-1998 tanggal 6 Januari 1988. Kabupaten Lahat Sumatera Selatan terdiri dari 24 kecamatan, 360 desa, dan 17 kelurahan. Memiliki penduduk sebanyak 430.071 jiwa dengan luas wilayah 4.361,84 km persegi. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Lahat ke-152, perayaan ke-23 Rapat Paripurna Istimewa digelar di ruang sidang utama DPRD Lahat. Dalam sidang ini dihadiri oleh beberapa mantan Bupati Lahat, kepala daerah, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai salah satu tamu kehormatan. Dalam peringatan HUT Lahat ini, seluruh masyarakat Lahat bersinergi untuk memulihkan kegiatan sosial ekonomi pada masa pandemi COVID-19 menuju Kabupaten Lahat yang sehat, sejahtera, serta bercahaya. Hal ini selaras dengan Seganti Setungguan yang merupakan falsafah hidup masyarakat Kabupaten Lahat yang melambangkan pengertian, persatuan, dan kesatuan yang kokoh, semangat gotong royong, setia kawan yang mendalam, setia kata, dan berpendirian tegas serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk penghargaan dan kado istimewa di HUT Lahat ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Lahat sebesar 94 miliar rupiah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi Pemprov Sumatera Selatan kepada salah satu kabupaten tertua di Sumatera Selatan ini. Bantuan tersebut juga akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lahat. Gubernur juga berpesan kepada pemerintah Kabupaten Lahat agar di hari ulang tahun ini dijadikan momen introspeksi dan evaluasi, khususnya pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menuju Lahat bercahaya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, hari ini saya dapat menghadiri hari jadi Kabupaten Lahat yang ke-152. Merupakan sebuah cara kita untuk mengevaluasi atau mengintrospeksi diri. Sudah sejauh apa yang sudah kita lakukan dan yang saat ini sedang kita lakukan, dan apa rencana kita ke depan terhadap kemajuan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat Lahat. Tentu jawabannya adalah data-data statistik. Data-data statistik menunjukkan angka-angka perbaikan dengan prestasi yang sangat dinamis. Namun ada yang harus selalu kita selesaikan dengan sinergitas. Apa? Infrastruktur, di mana kewenangan nasional, di mana kewenangan provinsi, di mana kewenangan kabupaten. Sejak dipimpin oleh Cik Ujang selaku Bupati Lahat dari tahun 2019, program-program kerja yang sangat pro kepada masyarakat terus digalakkan. Di antaranya ialah seluruh penduduk Kabupaten Lahat terdaftar sebagai penerima asuransi BPJS kelas 3. Selain itu, di era kepemimpinan Cik Ujang, Pemkab Lahat terus meningkatkan fasilitas serta kesehatan dan menjamin pengobatan masyarakat Kabupaten Lahat dengan masuk ke program UHC. Cik Ujang juga berjanji di HUT Lahat ke-152 tahun ini akan meratakan pembangunan di segala lini agar masyarakat Lahat sejahtera dan bercahaya. Mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Lahat dan masyarakat Kabupaten Lahat ini di ulang tahun 152 ini supaya masyarakat Kabupaten Lahat ini sejahtera, pembangunannya merata di segala lini,
supaya masyarakat Kabupaten Lahat ini bercahaya. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.